Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar mengenai piutang sebagai salah satu elemen dari laporan keuangan. Nah, materi pada video ini berdasarkan buku pengantar akuntansi edisi ke-21 karangan Warren, Reeves, dan juga Fish. Tujuan atau learning outcome dari materi kali ini diantaranya adalah 1. Menguraikan klasifikasi umum piutang, mengikhtisarkan dan memberikan contoh-contoh prosedur pengendalian internal atas piutang, di mana kita sudah mempelajari sebelumnya bahwa pengendalian internal ini sangat penting untuk semua elemen laporan keuangan, terutama untuk mengamankan elemen-elemen laporan keuangan termasuk kas, piutang, dan juga aset berwujud. Yang ketiga, menguraikan sifat dan akuntansi untuk piutang tak tertagih. Kemudian nanti kita akan melihat juga bagaimana perlakuan akuntansi untuk setiap transaksi piutang termasuk piutang tidak tertagih. Oke, langsung saja kita lihat apa itu piutang. Piutang biasanya muncul ketika sebuah perusahaan itu memiliki metode penjualan secara kredit, sehingga perusahaan akan memiliki tagihan kepada pelanggan yang telah melakukan pembelian barang atau jasa milik perusahaan pada waktu sebelumnya. Sehingga piutang atau account receivable adalah mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, yaitu pelanggan persorangan atau pelanggan yang memang dia bentuknya adalah sebuah organisasi bisnis atau perusahaan. Sehingga piutang biasa kita sebut sebagai account receivable, terutama muncul ketika terjadi penjualan secara kredit. Nah, piutang diklasifikasikan menjadi 3 utamanya ya. Yang pertama adalah piutang usaha. Piutang usaha ini biasanya digunakan untuk mencatat transaksi piutang ketika perusahaan melakukan penjualan barang dagang secara kredit dan biasanya diperkirakan akan diterima dalam periode waktu yang relatif pendek. Jadi piutang usaha itu dalam laporan keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar atau current asset karena memang umurnya pendek, diharapkan akan dilunasi sebelum satu siklus akuntansi atau 1 tahun. Yang kedua adalah wesel tagih, digunakan untuk memberikan kredit berdasarkan instrumen kredit resmi yang disebut wesel promise ya. Bedanya dengan piutang usaha biasa, kalau wesel tagih itu ada perjanjian utang piutangnya atau yang disebut sebagai surat promise, surat perjanjian, sehingga biasanya akan kita sebut sebagai wesel promise ataupun wesel tagih. Nah, ini akan kita bahas pada pembelajaran setelah ini ya, karena kita akan fokus pada piutang. Dan yang ketiga adalah piutang lain-lain, di mana piutang ini meliputi semua transaksi utang piutang, tetapi tidak melibatkan penjualan barang atau jasa. Misalnya piutang bunga ketika misalnya kita punya investasi obligasi, kemudian bunganya sudah kita akui meskipun belum mendapatkan pembayaran dari investi gitu ya. Kemudian piutang pajak ketika kita memiliki kelebihan pembayaran pajak atau sebuah pajak yang dibebankan kepada konsumen kita dan konsumen belum melakukan pembayaran, atau piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan terhadap perusahaan ya. Intinya piutang yang tidak terkait dengan penjualan barang atau jasa. Nah, inilah klasifikasi umum dari piutang atau receivable. Nah, dalam sistem informasi akuntansi ada yang namanya pemisahan fungsi-fungsi piutang, di mana ini adalah merupakan salah satu mekanisme pengendalian internal terhadap piutang ya. Jadi ketika perusahaan itu melakukan penjualan secara kredit, biasanya nanti pelanggan-pelanggan yang telah memenuhi kriteria
yang layak diberikan penjualan secara kredit, maka nanti akan memperoleh persetujuan kredit sehingga perusahaan bisa melakukan penjualan secara kredit. Pada saat penjualan secara kredit ini, nanti fungsi akuntansi akan mencatat informasi transaksi penjualan secara kredit yang memunculkan piutang. Di bagian penjualan, dia akan mengirimkan barang atau jasa kepada pelanggan. Nah, ketika nanti penjualan telah dilakukan, biasanya akuntansi akan memberikan faktur atau bukti penjualan kepada pelanggan, dan pada jatuh tempo piutang nanti akan bagian penagihan piutang biasanya akan melakukan penagihan piutang kepada pelanggan berdasarkan faktur yang telah dibuat. Nanti pelanggan akan menyetorkan uang kepada bendahara penerimaan kas dan nanti transaksi tersebut informasinya akan disampaikan kepada departemen atau fungsi akuntansi dan akan dicatat sebagai pelunasan piutang. Jadi kalau dilihat di sini ada beberapa fungsi atau unit yang terlibat, di antaranya adalah bagian penjualan, bagian akuntansi, dan juga bagian penagihan sebagai salah satu upaya pengendalian internal terhadap piutang. Oleh karena itu, fungsi-fungsi ini dibuat bagan alur seperti ini dalam mekanisme sistem informasi akuntansi, gitu ya. Nah, sayangnya meskipun perusahaan itu sudah melakukan segala cara untuk mengamankan piutangnya, tetap saja setiap kebijakan pasti ada resikonya ya. Ada yang namanya piutang tak tertagih sebagai resiko ketika perusahaan itu melakukan penjualan secara kredit. Piutang tak tertagih bisa saja berakibat atau diakibatkan oleh kegagalan pelanggan dalam melunasi utangnya atau justru kegagalan bagian penagihan dalam menagih pelanggannya ya. Nah, karena resikonya itu sangat mungkin terjadi sehingga perusahaan biasanya melakukan pengendalian terhadap resiko atau mitigasi terhadap resiko. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang memang melakukan penjualan kredit secara masif, volume penjualan kreditnya itu besar, akan mengalihkan resiko tersebut kepada pihak ketiga dengan cara menjual piutangnya ke perusahaan lain. Sebut saja misalnya perusahaan seperti perusahaan Adira, FIF, BCA Finance, kemudian perusahaan-perusahaan yang melayani kredit kendaraan bermotor secara masif gitu ya. Biasanya resiko piutang tak tertagih ini akan menjadi satu resiko yang memang akan terjadi, sehingga untuk memitigasi resiko biasanya perusahaan ini selain menggunakan asuransi terhadap kreditnya, biasanya juga menjual piutangnya ke perusahaan lain atau transaksi tersebut disebut sebagai transaksi anjak piutang. Dan pembeli dari piutang tersebut disebut perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang bisa banyak banget ya, bisa lembaga keuangan ataupun bank, atau memang perusahaan-perusahaan yang memang pekerjaannya adalah jual beli piutang dagang. Jadi di sini piutang dagang itu selain dia masuk ke dalam aset lancar, dia juga bisa ketika diperdagangkan bisa kita anggap sebagai instrumen keuangan ya, karena terkait dengan pembayaran dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, perusahaan, terutama bagian akuntansi, juga harus mampu mengendalikan piutang tak tertagih melalui berbagai perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih. Ada beberapa metode dari Departemen Akuntansi gitu ya, untuk mencatat piutang tak tertagih. Yang pertama adalah metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Yang kedua adalah metode penyisihan atau allowance method. Yang pertama adalah metode penghapusan langsung, di mana nanti bagian akuntansi akan mencatat beban piutang tak tertagih hanya pada saat suatu piutang dianggap benar-benar tidak tertagih ya. Jadi sebenarnya Departemen Akuntansi itu juga harus bisa memiliki estimasi kira-kira piutang mana yang tidak akan tertagih.
Nah, ketika dia melakukan analisis dan menganggap suatu piutang itu tidak akan tertagih, maka biasanya dia menerapkan metode penghapusan langsung. Yang kedua adalah metode penyisihan, di mana bagian akuntansi nanti akan mencatat beban piutang tak tertagih dengan melakukan estimasi jumlah piutang tak tertagih pada akhir periode akuntansi. Jadi, dia membuat estimasi kira-kira berapa sih piutang yang tidak tertagih. Tidak usah menunggu piutang yang benar-benar tidak tertagih pada saat tanggal jatuh tempo. Jadi, ini adalah dua metode untuk mencatat piutang tidak tertagih. Nah, yang pertama adalah tadi metode penghapusan langsung atau direct write-off method ya, di mana nanti piutang yang terbukti tidak tertagih dihapus pada tahun piutang tersebut diputuskan tidak tertagih, biasanya mendekati tanggal pembuatan laporan keuangan ya, karena nanti kita membutuhkan yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, nanti akun atau jurnal untuk mencatat penyisihan piutang tidak tertagih ini atau penghapusan, mohon maaf, penghapusan piutang tidak tertagih ini adalah yang pertama akun beban piutang tak tertagih yang nantinya akan didebet, dan yang kedua adalah piutang usaha karena nanti piutang usahanya berkurang ya, sehingga piutang usaha akan dikredit untuk masing-masing transaksi penghapusan piutang. Contohnya, pada tanggal 10 Mei, piutang di Elros diputuskan tidak tertagih karena mungkin pada tanggal jatuh tempo itu tidak dilakukan pembayaran oleh pelanggan dan ketika dikonfirmasi beberapa kali, pelanggan tetap tidak membayar piutangnya. Nah, saldo piutang sebesar $420 diputuskan dihapus dari pembukuan. Maka jurnalnya dengan menggunakan metode penghapusan langsung adalah debit beban piutang tak tertagih besarnya piutang 420, kreditnya adalah piutang usaha di Elros. Keterangannya adalah menghapus piutang tak tertagih. Jadi ini adalah metode penghapusan langsung ketika perusahaan memutuskan akan menghapus piutang seorang pelanggan. Nah, meskipun resiko ini besar terjadi, tetapi resiko ketika kita sudah menghapus piutang, kemudian pelanggan membayar lagi juga harus dimitigasi, juga harus kendalikan ya, sehingga bagian akuntansi juga harus punya suatu mekanisme untuk mengembalikan piutang yang sudah tertagih, yaitu dengan cara memunculkan kembali piutang dan mencatat pembayaran piutang oleh pelanggan. Contohnya masih dengan soal yang sama, ternyata pada bulan November, Elros mengirimkan cek sebesar $420 untuk melunasi utangnya. Maka kita bagian akuntansi harus mencatat transaksi tersebut ya. Yang pertama kita memunculkan lagi piutang yang sebelumnya sudah kita hapus ya. Seperti ini kita akan memunculkan kembali sehingga dibalik. Jurnalnya adalah piutang usaha, dikembalikan, didebet lagi, bebannya dihilangkan dengan cara dikredit ya, menimbulkan kembali atau memunculkan kembali piutang yang telah dihapus tanggal 10 Mei. Itu jurnal yang pertama, memunculkan kembali piutang. Jurnal yang kedua adalah mencatat pelunasan piutang, sehingga kita memerlukan jurnal debit pada kas, kreditnya adalah piutang usaha sebesar 420 ya untuk mencatat penerimaan kas atas pembayaran piutang oleh pelanggan. Nah, ini adalah metode penghapusan langsung. Metode yang kedua adalah metode penyisihan atau allowance method. Nah, pada metode penyisihan ini, manajemen biasanya akan membuat estimasi setiap tahunnya mengenai sebenarnya berapa besar sih porsi piutang usaha yang mungkin tidak akan bisa ditagih kepada pelanggan atau pihak ketiga. Nah, biasanya nanti akun yang akan digunakan untuk mencatat metode penyisihan ini adalah yang pertama, beban piutang tak tertagih yang nantinya kalau muncul di debit, dan yang kedua akun penyisihan piutang tak tertagih yang nanti akan dikredit. Nah, piutang yang ternyata benar-benar tak dapat ditagih ini memang didebit ke penyisihan piutang tak tertagih dan dikredit ke piutang usaha. Jadi untuk estimasi kita menggunakan akun ini.
untuk piutang yang benar-benar tidak tertagih akan menggunakan akun-akun penyisihan piutang tak tertagih tersebut. Nah, untuk lebih memahami kita lihat contohnya ya. Pada tanggal 31 Desember, Cynthia Richards mengestimasikan bahwa $4.000 dari total saldo piutang usaha perusahaannya yang sebesar $105.000 pada akhirnya akan tidak tertagih. Jadi saldo piutang perusahaan yaitu $105.000 diperkirakan 4.000 tidak akan ditagih. Maka dengan menggunakan metode penyisihan jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita pastikan bahwa jurnal yang muncul dalam metode penyisihan piutang ini adalah jurnal penyesuaian ya, sehingga biasanya dilakukan di akhir periode. Pertama, kita akan mendebet beban piutang tak tertagih sebesar 4.000. Kreditnya adalah penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 4.000 ya. Jadi ini adalah untuk mencatat penyisihan piutang tidak tertagih. Debetnya beban, kreditnya penyisihan piutang tidak tertagih. Nah, jumlah bersih perkiraan yang akan tertagih berarti tinggal $101 ya, yaitu 105.000 dikurangi dengan estimasinya 4.000, maka ketemunya adalah $101.000 yang juga disebut sebagai nilai realisasi bersih. Nah, ayat jurnal penyesuaian yang tadinya sebelumnya kita buat itu nantinya akan mengurangi nilai realisasi bersih dan menandingkan beban piutang tak tertagih dengan pendapatan, sehingga nanti beban piutang tak tertagih itu akan mengurangi pendapatan dan juga akan mengurangi jumlah laba akuntansi perusahaan. Nah, metode penyisihan piutang tak tertagih ini logikanya adalah kita mengisi ember ya. Ketika kita punya satu buku besar penyisihan piutang tak tertagih, setiap ada estimasi maka akan dimasukkan ke dalam ember penyisihan piutang tak tertagih. Nah, nanti ketika embernya itu udah penuh, katakanlah udah lama gitu ya, dan benar-benar tidak ada pembayaran piutang dari pelanggan pada piutang-piutang yang sudah disisihkan, maka kita harus mengosongkan ember itu dengan cara menghapus piutang tidak tertagih yang sebelumnya kita masukkan ke dalam penyisihan piutang tidak tertagih gitu ya. Nah, maka jurnalnya misalnya di sini contohnya pada tanggal 21 Januari piutang John Parker yang totalnya sebesar $610 dianggap tidak tertagih. Jurnalnya berarti penyisihan piutang tak tertagih dan piutang usaha ya. Jadi sudah benar-benar diputuskan tidak akan tertagih. Jadi dari total utang saldo utang perusahaan katakanlah 101.000 tadi nilai realisasi bersihnya, pada saldo penyisihan piutang tak tertagih itu ada jumlah lain selain 4.000 tadi ya, sebesar 610, itu benar-benar tidak tertagih, maka jurnalnya yang kita perkirakan benar-benar tidak bisa tertagih dan kita putuskan untuk dihapus, akan kita jurnal seperti ini. Penyisihan piutang tak tertagih di debit ya yang sebelumnya dikredit, dan kita menghapus piutang di kredit sebesar 610 sesuai dengan perkiraan atau sesuai dengan informasi yang diterima oleh bagian Departemen Akuntansi, seperti itu. Jadi pada metode penyisihan ini, pertama kita melakukan penyisihan piutang tak tertagih, jadi kira-kira berapa piutang yang tidak tertagih agar kita bisa memunculkan nilai realisasi bersih pada laporan keuangan ya. Ketika pada buku besar penyisihan piutang tak tertagih ada sejumlah piutang yang benar-benar tidak tertagih, maka kita harus segera menghapusnya dengan membuat jurnal seperti ini ya, hampir sama dengan metode dari trade-off, yang berbeda hanyalah jurnalnya saja. Seperti ini. Nah, ketika nanti ternyata piutang yang sudah dihapus muncul lagi ya, berarti kita memunculkan kembali piutangnya ya. Tentu saja perusahaan nggak mau rugi dong ketika ada pelanggan yang
membayar piutangnya walaupun sudah dihapus. Maka kita memunculkan lagi piutang dan juga mencatat pembayaran ya, seperti tadi metode pemulihan piutang pada metode penghapusan langsung seperti ini. Oke. Nah, pada metode penyisihan ada satu lagi cara untuk menghitung berapa piutang perusahaan yang akan dialokasikan sebagai beban piutang tidak tertagih, yaitu dengan mengestimasikan jumlah beban piutang tak tertagih berdasarkan presentase ya, atau berdasarkan yang pertama adalah estimasi berdasarkan presentase penjualan, artinya kita mengestimasi berapa piutang tak tertagih berdasarkan presentase penjualan. Jika penjualan kredit untuk periode tersebut contohnya sebesar $300.000 dan diestimasikan bahwa 1% akan tidak tertagih, maka beban piutang tak tertagih adalah sebesar $3.000. Angka 1% biasanya berasal dari pengalaman masa lalu perusahaan ya. Kira-kira kalau penjualannya sekian, yang tidak tertagih adalah sekian persen. Biasanya itu adalah pengalaman masa lalu perusahaan ya. Maka ini kita bisa menggunakan estimasi berdasarkan persentase penjualan. Maka jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih debit, kreditnya adalah penyisihan piutang tidak tertagih. Baru nanti kalau misalnya benar-benar nggak bisa ditagih, jurnalnya adalah penyisihan piutang tak tertagih dan kreditnya piutang usaha. Yang kedua, estimasi berdasarkan analisis piutang. Jika diestimasikan, katakanlah bahwa piutang sebesar $3.390 ini akan tidak tertagih dan akun penyisihan piutang tak tertagih saat ini memiliki saldo 510, beban piutang tak tertagih yang harus didebit adalah sebesar 2.880. Jadi asumsikan dari total piutang milik perusahaan itu pada tahun berjalan itu 3.390 tidak akan tertagih. Tetapi di ember beban piutang tak tertagih atau di ember akun penyisihan piutang tidak tertagih ini saldonya adalah sebesar 510. Maka yang perlu kita akui sebagai beban piutang tak tertagih adalah sisanya, yaitu $2.880. 3.390 dikurangi 510 karena 510 sebenarnya sudah disisihkan di penyisihan piutang tak tertagih. Sehingga kita hanya perlu mencatat sisanya aja sebesar 2.880. Jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih debit, kreditnya penyisihan piutang tak tertagih sebesar 2.880 seperti itu. Nah, yang terakhir, jikalau perusahaan memutuskan akan menyisihkan piutang berdasarkan umur piutang. Semakin tua, pasti semakin besar resiko tidak tertagih ya. Maka biasanya kita menggunakan kartu umur piutang semacam ini ya. Biasanya akan kartu umur piutang terdiri dari informasi nama-nama pelanggan yang memiliki piutang pada perusahaan, saldo piutang masing-masing pelanggan, kemudian berapa yang belum dibayarkan, kemudian jumlah hari setelah jatuh tempo. Jadi umur piutang setelah tanggal jatuh tempo, katakanlah seperti itu. Biasanya dibuat range seperti ini ya, walaupun setiap perusahaan bisa saja membuat range yang berbeda-beda. Nah, di sini di bukunya Warren, range-nya contohnya adalah umur 1 sampai dengan 30 hari setelah tanggal jatuh tempo, 31 sampai 60 hari sampai dengan di atas 365 hari. Bisa juga umur piutang ini adalah ketika dari pertama pelanggan melakukan penjualan. Tapi contohnya di buku Warren adalah umurnya dihitung dari jumlah hari setelah tanggal jatuh tempo si piutang tersebut. Nah, katakanlah utangnya HB & Co. saldonya adalah 150, umurnya sudah antara 31 sampai dengan 60 hari, misalnya umurnya adalah 40 hari. Maka utangnya HB ini akan digolongkan atau dimasukkan ke dalam
umur 31 sampai dengan 60. Miliknya BT Bar itu ada 610 utangnya, 350 umurnya adalah 91 sampai dengan 180 hari, 260 umurnya adalah 181 sampai dengan 365 hari. Sedangkan miliknya Brock Corporation ini belum jatuh tempo, makanya nggak dimasukkan ke sini. Nah, miliknya Saxons Wood adalah sebesar 160 ini ternyata sudah di atas 365 hari setelah tanggal jatuh tempo. Nah, maka berdasarkan umur piutang milik pelanggan, kita bisa mengalokasikan berapa piutang tak tertagih dengan menggolongkan atau menentukan persentase tidak tertagih pada masing-masing umur. Sekali lagi, biasanya berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang belum jatuh tempo, biasanya resiko tidak tertagihnya adalah sebesar 2%, umur 1-30 sebesar 5%, 31 sampai dengan 60 sebesar 310%, 61-90 ini sebesar 1900%, 91 sampai 180 sebesar 30%, dan seterusnya. Paling besar adalah umur di atas 365 yaitu 80%. Sehingga persentase tak tertagih berdasarkan pengalaman dan rata-rata industrinya dikalikan dengan persentase tersebut. Misalnya tadi ya, dari 470 diperkirakan 2% tidak akan tertagih, maka nanti milik Brock Corporation ini yang diperkirakan tidak akan tertagih adalah 2% dikalikan 470. Kemudian utangnya Saxon Woods ini 160 dolar, diperkirakan 80% nggak tertagih, maka nanti punya Saxon Wood yang akan di jurnal sebagai piutang tak tertagih adalah sebesar 80% kali 160 ya. Jadi nanti di total ya, katakanlah ini yang garis kuning ini sebenarnya masih ada informasi pelanggan-pelanggan lain yang punya piutang terhadap perusahaan, maka tidak ditampilkan di sini yang mungkin terlalu banyak, maka dihitung total piutang usaha yang belum jatuh tempo dan berdasarkan masing-masing umur dialokasikan sebesar jumlah ini ya, jumlah persentase piutang tidak tertagih. Maka total jumlah piutang tak tertagih diasumsikan adalah total semua persentase masing-masing umur piutang, seperti itu. Nah, jumlahnya total piutangnya adalah sebesar 3.390 ya, 2% kali 75.000 sekian, dan seterusnya. Nah, ini adalah bagaimana cara perusahaan menentukan piutang tak tertagih berdasarkan umur piutang. Nah, pada akhir periode pada saat kita mau membuat laporan keuangan, kita akan memasukkan jurnal-jurnal yang sudah kita buat sebelumnya pada jurnal penyesuaian ke dalam buku besar akun-akun yang terkait ya, yaitu piutang usaha, penyusutan piutang tak tertagih, dan juga beban piutang tak tertagih ya. Tadi ada yang A ini adalah piutang usaha, tapi saldonya sebelum disesuaikan. Kemudian 510 ini ada penyesuaian terhadap piutang tak tertagih. Begitu juga dengan 2.880 sebelumnya ya. Sehingga penyesuaian akhir tahun adalah sebesar 2.880. Yang C ini adalah saldo penyusutan piutang tak tertagih setelah penyesuaian. Maka yang 3.390 total penyesuaian piutang tak tertagih ya, 2.880 tambah 510 ini akan menjadi akun kontra piutang usaha pada laporan keuangan, posisi keuangan atau neraca. Sehingga piutang usaha akan dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih sebesar 3.390 sehingga dimunculkan nilai realisasi bersih piutang sebesar 82.910. Artinya perusahaan mengakui piutang bersih yang kemungkinan besar masih bisa tertagih adalah sebesar 82.910. Seperti itu ya. Jadi ini adalah piutang dan bagaimana perusahaan memperlakukan piutang-piutang yang kemungkinan besar tidak akan tertagih.
Nah, sampai di sini pembelajaran kita mengenai piutang dan piutang tidak tertagih. Selanjutnya kita akan belajar mengenai wesel bayar atau piutang wesel pada kesempatan berikutnya. Semoga video ini akan memberikan pengetahuan dan juga wawasan kepada teman-teman yang membutuhkan dan bisa membantu teman-teman dalam mempelajari akuntansi. Terima kasih atas perhatiannya dan juga waktunya dan telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Ciao, terima kasih.